Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cik. Moga-moga nggak bosen ya ketemu saya lagi. Ya, tadi belum selesai materinya. Mau nggak sih cantik jelang walimah? Mau pengen tahu tipsnya nggak? Tunjuk jari dong yang mau tipsnya. Banyak ya, Masya Allah. Mbak Mei, slide terakhir ya. Ya. Tapi saya nggak mau sendiri nih, saya mau sama tim saya dari Rumah Optik Jogja. Silakan Mbak Kibi. Iya Bu. Perkenalkan nih Mbak Nur Fitri, kamu namanya siapa? Nama saya Nur Fitri Reskiani, biasa dipanggil Kibi kalau di kantor. Kami dari divisi Rumah Optik Jogja. Divisi terbarunya dari Rumah Cantik Sehat Muslimah. Ya, jadi di RCSM itu ada berapa divisi sampai lupa. Banyak RCSM, divisi. Salon Spa, kemudian UFO Skincare Natural, produk halal pertama asli Yogyakarta. Ya, jadi itu skincare asli dari Yogyakarta, sudah ada BP POM-nya, sudah ada halal MUI-nya. Kemudian kita juga ada Guest House Syariah Yogyakarta, Guest House Baituna, Guest House Syariah Yogyakarta, dan Rumah Optik Jogja. Teman-teman kalau misalnya ada yang mau kajian, silahkan bisa pakai hall RCSM, kita welcome banget gitu ya. Kalau ada yang mau kajian, kita hall kita kapasitas 80 ya. Dan itu merupakan salah satu charity kita juga untuk memfasilitasi kegiatan-kegiatan dakwah kemuslimahan. Jadi silahkan bisa berkunjung ke RCSM. Nanti Mbak, saya kalau misalnya ada kampus mau bikin kajian, bisa pakai hall kita ya. Nah, kita akan masuk ke slide-nya mana dong? Slide-nya. Mbak Mei. Ya, kita akan masuk ke rangkaian perawatan jelang pernikahan. Kenapa sih saya mengajak Mbak Kibi gitu? Karena apa? Karena sih akan terkait dengan materi kita ya. Teman-teman, pengen nggak jadi awet muda? Pengen. Kurang kenceng Bu In. Kurang kenceng ya? Yang pengen awet muda awet sedikit. muda, cantik, tua boleh, menua jangan. Nanti kita cantik sampai kakek nenek. Siapa yang mau? Mau ya. Coba Tapi, pakai tunjuk tangan, semuanya tunjuk tangan nggak nih? Siapa yang mau awet muda? Ya, mau awet muda ya. Tapi siap nggak dengan konsekuensinya? Kalau mau awet muda, harus merawat diri dari sebelum menikah dong ya. Kalau misalnya nanti udah mulai ngerawatnya baru 30, 35, udah mulai ada flek, baru kita mulai aware dengan kecantikan kita, itu sayang banget. Karena apa? Karena nanti pengobatannya jadi mahal. Mumpung belum, sekarang kulitnya masih bagus, kulitnya masih sehat, kita rawat ya. Nah, kita akan memberikan tips bagaimana cara merawat kulit yang sehat ya. Ya. Dan nanti Mbak Kibi itu akan memberikan tips, biasanya kalau walimah itu pada pakai kontak lens ya. Iya Pak iya? Iya, nanti akan diberikan tips sama Mbak Kibi kalau pakai kacamata ya, sama Mbak Kiki, bagaimana sih caranya supaya memilih cara pakai, cara perawatan gitu ya. Jangan sampai kita kalau bisa kita prepare dulu, latihan dulu gitu sebelum walimah gitu. Kita pakai softline, jangan sampai kita pakai softline ya, karena kita nggak latihan. Pakainya pas hari H. Jadi pedes gitu, matanya merah, jadi malah mengganggu kelangsungan kelangsungan acaranya. Jangan sampai, Mbak boleh duduk Mbak, nggak apa-apa ya. Kalau sampai duduk dulu, iya nggak apa-apa. Ya. Kemudian teman-teman di sini interaksi dengan gadgetnya, dengan komputer satu hari rata-rata berapa jam ya? 24 jam mungkin nggak pernah lepas ya dari handphone. Lebih dari 4 jam pastinya ya? Pastinya. Ya. Nanti akan diberi, apalagi kalau yang jurusannya informatika, kuliahnya informatika, atau kerjanya itu di media sosial gitu, pasti interaksi dengan gadgetnya, dengan komputernya itu sangat tinggi. Itu bahaya nggak sih kira-kira? Bahayanya apa coba? Radiasi bikin apa? Penyakit apa? Penyakit banyak. Ada door prize nggak sih Mbak Kip? Ada door prize ya dari Rumah Optik Jogja. Nanti untuk jawaban terbaik mendapatkan kacamata anti radiasi Blu-ray. Free. Tepuk tangan dong buat Rumah Optik Jogja. Siapa yang mau jawab dengan jawaban terbaik? Tunjuk tangan ya Bu ya? Iya.
Aku mau, siapa yang mau? Ya. Nah, nanti akan diberikan tips juga dari Rumah Optik Jogja bagaimana mengantisipasi untuk kita bisa meminimalisir efek dari radiasi. Ternyata bukan mata kita aja yang bermasalah kalau kita paparan laptopnya itu lama, tapi juga kulit kita. Kulit kita itu akan cepat menua kalau kita sering banget terkena paparan radiasi. Nah, Mbak Inung, saya akan dibantu oleh Mbak Inung ya. Tim dari RCSM Bantul ya. Silakan Mbak Inung. Mbak siapa ini? Mbak Desti. Mbak Desti. Nah, Mbak Desti ini hari ini akan kita makeover ya. Makeover nanti pangling gitu ya. Dan teman-teman ada tambahan Bu, mungkin bisa mengabadikan before-nya. Mbak siapa tadi Mbak? Mbak Desti sebelum di makeover seperti apa? Oh ini aja nanti bisa di ini ya Kips ya fotonya bisa di upload di mention ke IG rcsm.official, kemudian IG-nya UFO Skincare Natural, UFO Skincare Natural ya. Bisa duduk Mbak. Ya. Mungkin yang udah punya koleksi fotonya Mbak Desti bisa juga nanti di compare banyak ya boleh. Kayaknya fansnya banyak nih di sini ya. Slide lagi dong yang tadi. Teman-teman, saya akan memberikan 3 tips, 3 cara bagaimana perawatan kulit yang benar dan sehat. Ya, diingat-ingat caranya itu sangat mudah. Jadi kita nggak perlu yang melakukan perawatan berlebihan. 3S, ingat-ingat aja 3S. Lakukan 3 prinsip perawatan kulit ya. Jadi rangkaian perawatan jelang pernikahan kita mulai dari kecantikan dan kesehatan wajah. Karena kecantikan dan kesehatan wajah itu kan yang paling kelihatan ya. Jadi kita mulai dari situ. Ada 3 prinsip perawatan kulit, 3S. Yang pertama adalah sesuai dengan jenis dan kondisi kulit. Alhamdulillah nanti di stand UFO Skincare Natural dan RCSM itu ada skin check gratis ya. Teman-teman nanti istirahat atau nanti ketika ada break, teman-teman bisa melakukan skin check gratis. Nanti bisa mengetahui jenis kulit wajahnya. Selama ini kan cuma kira-kira, kayaknya kulitku berminyak, kayaknya kulitku itu kering. Nah, dengan skin check teman-teman itu akan bisa mengetahui kondisi kulitnya dan yang paling spesial bisa mengetahui usia kulit. Teman-teman, kita ada 2 umur loh. Umur yang pertama adalah usia kronologis. Usia kronologis itu adalah usia yang ada di KTP. Lihat ya usia masing-masing. Nanti usia biologis itu nanti kita bisa skin check, bisa mengetahui usia kulitnya, usia sel-selnya. Biasanya banyak yang lebih tua dari usia sebenarnya ke kulit itu lebih tua. Ada yang 3 tahun, ada yang 4 tahun, bahkan ada yang 10 tahun. Sedih banget gak sih? Sedih ya. Ya, makanya kita harus melakukan perawatan kulit sesuai dengan jenis dan kondisi kulit. Mbak Desti ya, Mbak Inung, kalau kulitnya Mbak Desti ini kira-kira kulitnya apa ya Mbak Inung ya? Cenderung berminyak. Biasanya masalahnya jerawat, betul? Enggak ada jerawat. Oh enggak ada jerawat, tapi memang berminyak. Berminyak, tapi enggak, kalau misalnya ini ada jerawatnya Mbak, dikit ya. Ada jerawatnya. Tapi nggak banyak, tapi biasanya paling nggak beruntusan muncul komedo gitu ya. Udah mulai muncul fleknya. Ya, Mbak Desti ini kulitnya cenderung berminyak. Masalah yang biasanya terjadi pada kulit berminyak itu adalah komedo, jerawat. Ya, ada yang kulitnya berminyak juga. Banyak ya. Kita akan melakukan rangkaian perawatan untuk kulit berminyak supaya sesuai dengan jenis dan kondisi kulitnya. Mau nggak pada tahu kondisi kulitnya? Nanti datang ke stand ya. Ya. Nah, untuk kulit berminyak, yang paling pertama harus kita lakukan dengan sempurna, dengan kafah gitu ya, adalah pembersihan kulit yang benar, ya. Ya, pembersihan kulit yang benar. Nah, untuk mempersingkat waktu, kita akan membersihkan wajahnya Mbak Desti dengan sebuah alat yang bernama Lumispa. Jadi dia itu nanti akan mengangkat sel-sel kulit mati sampai ke lapisan yang paling dalam. Ya. Nah, kemudian tadi prinsip yang pertama, S yang pertama apa teman-teman?
sesuai dengan kondisi dan jenis kulit. Kemudian prinsip yang kedua itu adalah sesuai dengan usia. Ya, jadi kita tidak boleh melakukan perawatan kulit yang berlebihan. Harus sesuai dengan usia kita. Rata-rata di sini usia berapa? 20, 30, 40, 50 toh? 20 ya. Rata-rata di sini usianya 20. Yang dibutuhkan kulit di usia 20 tahun itu sebenarnya simple. Kita hanya membutuhkan kelembapan sama tabir surya. Ada yang belum menggunakan tabir surya? Kalau kemana-mana santai aja, cuek aja, langsung keluar tanpa menggunakan tabir surya? Ada atau banyak? Banyak. Kosmetik yang wajib ya, kosmetik yang wajib untuk kita itu adalah membersihkan wajah sama tabir surya. Itu wajib. Kenapa? Karena tabir surya itu selain untuk kecantikan, itu juga untuk kesehatan. Karena apa? Melindungi kulit dari kanker kulit. Ya, termasuk juga mas-mas ini pun harus menggunakan. Kalau kita punya suami, kita punya anak, kita sarankan untuk menggunakan tabir surya. Karena apa? Karena penyebab dari kanker kulit itu tidak lain tidak bukan adalah sinar matahari. Nah, Mbak Desti lagi perawatan, dibersihkan wajahnya ya Mbak Inung. Rasanya gimana Mbak Desti? Enak. Enak. Enak ya. Bisa milih frame nggak? Milih frame. Ini bisa pakai ini frame gitu sesuai dengan wajah. Iya, sedikit aja. Ya. Sana dulu nggak apa-apa sih. Nah, Mbak Desti ini sedang kita bersihkan untuk mengangkat komedonya ya. Jadi kalau teman-teman kulitnya berminyak itu cuci muka paling tidak sehari 2-3 kali. Kemudian menggunakan sunblock. Teman-teman kalau misalnya menggunakan sunblock itu biasanya ada tulisan SPF. Ada yang tahu nggak SPF itu apa? Sun Protection Factor. Artinya tahu nggak? Nggak tahu ya? Hah? Perlindungan. Kan ada yang SPF 15, SPF 30. Kalau SPF 15 itu melindungi kulit kita selama 15 kali 10 menit. Berarti berapa menit? 150 menit, 2-3 jam. Maka dari itu kalau kita menggunakan sunblock yang SPF-nya 15 itu harus diulang setelah 2-3 jam. Ya, kemudian kalau kita menggunakan SPF 30 itu berarti 300 menit, 5-6 jam itu harus diulangi lagi ya. Ya, perawatan kulit sesuai dengan usia. Kalau sudah usia 30 tahun ke atas, kita harus melakukan yang namanya eksfoliasi. Kenapa harus eksfoliasi? Karena kemampuan sel-sel kulit kita untuk dia beregenerasi itu berkurang. Sehingga apa? Sehingga tumpukan sel-sel kulit mati itu akan menumpuk yang menyebabkan kulit kita menjadi kusam. Ya, jadi kalau ada yang kulitnya kusam, berarti ada sel-sel kulit mati itu yang tertumpuk di kulit kita. Ya, jadi harus dibersihkan dengan menggunakan bisa menggunakan alat Lumispa atau bisa nanti datang ke RCSM untuk melakukan facial. Kalau yang paling dekat dengan sini bisa ke RCSM Gedong Kuning atau ke RCSM Bantul. Ada ini nggak ya? Ada free totok wajah nanti ya? Ya, teman-teman nanti bisa ke stand RCSM, nanti bisa minta free voucher totok wajah, nanti bisa free, nanti bisa datang ke RCSM, nanti bisa free totok wajah, ya. Kemudian S yang ketiga itu adalah say no, katakan tidak bahan-bahan yang berbahaya, ya. Banyak skincare di luar sana yang masih menggunakan bahan-bahan berbahaya yang itu sangat berbahaya karena apa teman-teman? Karena bisa menyebabkan sampai kepada kelainan janin. Ya. Dan ada sebuah penelitian yang menyebutkan bahwa anak-anak yang terlahir autis itu karena ibunya keracunan skincare. Ya, jadi hati-hati ya. Jadi hati-hati dalam kita memilih skincare. Dan ini adalah dakwah kita. Ya, kita harus mengedukasi kepada teman-teman kita bahwa kita harus menggunakan bahan-bahan yang halal dan thoyyib, ya. Kemudian langkah kedua, sudah Mbak Inung? Oh ya. Habis ini kita akan mengaplikasikan yang namanya sabun muka. Setiap hari ada yang cuci muka? Pasti ya. Menggunakan sabun apa? Ada yang menggunakan sabun bayi, sabun mandi? Sabun bayi deh, sabun bayi jujur.
Ya, ada kali ya yang menggunakan sabun bayi karena menurut kita bahwa sabun bayi itu aman. Padahal sabun bayi itu pembersih muka yang baik itu adalah pH-nya itu harus sesuai dengan pH kulit kita. Allah memberikan pH kulit seorang wanita itu 5,5 sampai 6,5. Kalau kita menggunakan sabun dengan pH yang di atas 5,5 sampai 6,5, yang terjadi pH kulit kita akan berubah. Sehingga apa? Sehingga itulah awal dari semua masalah kulit. Karena sesuatu yang tidak pada sunatullahnya itu pasti bermasalah ya. Jadi kita harus menggunakan sabun dengan pH balance ya. Ada di sini. Oh nggak usah sabun aja, sabun muka aja. Nah di sini kita akan mempraktekkan bagaimana cara menggunakan sabun yang benar. Jangan sampai teman-teman menggunakan sabun wajah tapi menggunakannya salah sehingga tidak maksimal gitu ya. Sehingga tidak maksimal dan nanti teman-teman bisa datang ke RCSM Bantul ya, ngecekin sabun muka yang selama ini dipakai, pH-nya balance nggak sih dengan kulit saya gitu, pH-nya berapa, jadi bisa bawa sabunnya, datang ke RCSM Bantul, nanti akan dites, kita punya yang namanya pensil pH, itu bisa mengetes kadar pH dari sabun wajah ya. Bagaimana caranya Mbak Inung, dibusakan di mana? Di tangan dulu ya, jadi kalau mau pakai sabun cuci muka biasanya busakan dulu di tangan, jangan langsung ditaruh di wajah. Dan sabun cuci muka yang bagus itu nggak mengeluarkan banyak busa. Ya, jadi jangan seneng kalau kita pakai sabun busanya banyak. Karena itu tandanya bahwa pH-nya itu pasti di atas 7, 8, pH-nya itu basah. Basah itu nanti akan mengeringkan kulit kita ya. Jadi kalau pakai sabun muka gimana? Osok-osok aja ya biasanya ya. Ya, jadi sekarang karena sudah tahu ilmunya, pakai sabun muka dihayati. Dia sambil untuk ke pemijatan seperti itu ya. Kemudian gunakan juga handuk itu khusus untuk wajah ya. Jangan sampai handuk all in one ya. Ya, jadi kita khusus ada handuk yang memang kita untuk wajah karena kita harus membersihkan muka paling tidak sehari 2 kali. Kalau kulit berminyak, kita bisa membersihkan muka menggunakan air hangat supaya ngangkat sebum-sebum seperti itu ya. Ya, ini cara menggunakan sabun muka. Ya, PPT lagi, maaf. Mbak Mei, PPT ya. Tadi sudah paham ya? 3S, prinsip perawatan kulit wajah yang baik dan sehat. Apa? S yang pertama, sesuai dengan jenis kulit ya. Nanti ingat bisa skin check di stand UFO. Kemudian yang kedua, sesuai dengan usia. Usia 20 tahun itu hanya membutuhkan sabun muka, sunblock, dan pelembab ya. Mbak Desti sudah diaplikasi dengan facial wash. Sekarang kita akan mengaplikasikan pelembab ya. Udah ya Mbak Inung? Ya, kita akan mengaplikasikan pelembab yaitu aloe vera ya. Ada yang pernah dengar aloe vera, lidah buaya ya. Dari UFO kita ada aloe vera yang selain mengandung ekstrak aloe vera juga mengandung ekstrak vitamin C, E dan kolagen. Sehingga bagus banget untuk mengencangkan dan melembabkan wajah ya. Ya. Di sini aplikasi ini ya. Aplikasi aloe vera ya Mbak Inung ya. Oh iya teman-teman tadi saya mau share bagaimana caranya kita ambilin my plate ya. Kita bisa menjaga pola makan kita ya. Pengen gak sih sampai nanti kita itu bisa langsing gitu ya, nggak melar gitu ya. Nah sebenarnya tipsnya itu mudah banget teman-teman ya. Jadi kita bisa mengatur, di sini di yang merah. Jadi kita bisa mengatur porsi makan kita. Pengen kan sebelum walimah langsing gitu ya. Ada yang mau langsing nggak? Kalau yang udah langsing, tetap langsing. Kalau yang mau langsing, nah. Ini teman-teman, ini adalah yang namanya my plate. Ya, jadi ini adalah takaran dari yang benar dari apa yang kita makan gitu ya. Nasinya itu cuma segini teman-teman. Kelihatan ya?
Kenapa? Kalau kita banyak makan karbohidrat, karbohidrat itu nanti akan disimpan ya. Jadi kalau kita kan kerja bukan jadi kuli ya. Jadi kita sebenarnya nggak perlu makan terlalu banyak karbohidrat, ya, nggak perlu makan terlalu banyak nasi. Tetapi kalau orang Indonesia belum makan nasi nggak kenyang gitu ya. Padahal udah makan lontong, udah makan bakso, ditanyain udah makan belum gitu kan. Nah sebenarnya porsi yang kita butuhkan ini adalah di sini karena ini ada tulisannya store, artinya dia itu ada zat penyimpan tenaga, ya. Jadi kita cukup makan satu bagian di sini, ya. Kemudian ini porsi dari lauk itu segini, porsi dari lauk segini. Kemudian ini yang paling banyak adalah porsi apa? Buah-buahan dan sayur-sayuran. Kenapa? Karena kita itu harus proteksi. Nah ini namanya zat protek, ya, zat untuk melindungi dari tubuh kita yang biasa disebut antioksidan. Dan ini bagus banget di era-era corona seperti ini. Karena sebenarnya virus mungkin di mana-mana. Tapi kalau kita memiliki kadar antioksidan kita yang bagus, maka kita tidak akan terkena virus. Sumber antioksidan dari mana? Dari sayur-sayuran dan buah-buahan. Jadi porsinya paling banyak. Kemudian di sini baru lauk pauk, ya. Di sini kalau mau ditambahkan susu, non-fat dan sebagainya, ya. Jadi teman-teman, kalau teman-teman menggunakan pola ini, makannya dengan pola ini, insya Allah bisa menjaga berat badan. Kita nggak usah diet yang terlalu ekstrim, yang paling penting kita jaga porsi makan kita, ya. Kita ganti yang tadinya banyak nasi menjadi banyak apa? Sayur, ya. Sayur. Oh iya. Udah. Oh iya ya. Ya. Mengoleskan apa Mbak Inung sekarang? Aloe vera ya. Kita juga akan belajar bagaimana cara mengoleskan pelembab. Supaya pelembab yang kita pakai benar-benar maksimal efeknya ya. Kita akan mulai mengoleskan aloe vera. Setelah mengoleskan aloe vera, nanti Mbak Inung akan melakukan makeover ya. Ya. Setelah mengoleskan aloe vera, pelembab, habis itu kita mengoleskan sunblock. Jadi kalau teman-teman kadang bingung, pelembab dulu apa sunblock dulu? Apa dulu teman-teman? Pelembab dulu ya. Setelah itu akan di makeover sama Mbak Inung, Mbak Desti ya. Mbak Kibi mungkin ada tips untuk ini? Ya. Sambil kita menunggu Mbak Inung melakukan makeover, Mbak Gibi nanti akan mengisi tips tentang bagaimana memiliki mata yang sehat dan indah. Mata itu adalah pancaran hati, pancaran jiwa. Jadi jagalah kesehatan mata ya. Cek. Yes. Ya kemudian kalau makanan-makanan yang harus kita hindari jelang walimah gitu ya. Teman-teman pada suka ngopi ya? Enggak ya? Ya boleh sih tapi kopi tanpa gula bagusnya. Tapi itu juga jangan banyak-banyak karena itu juga memicu juga untuk kayak bau badan gitu loh. Kopi. Kemudian bawang putih itu kalau misalnya itu jangan banyak-banyak dikonsumsi karena menimbulkan bau mulut kayak gitu. Jadi hindari makanan-makanan yang merangsang bau-bau kayak gitu. Karena sebagai istri soleha kan harus menyenangkan dipandang suaminya. Dan juga harus menjaga semua yang namanya bau-bauan seperti itu. Yuk silakan Mbak Kibi. Ya terima kasih Bu. Kalau boleh tahu di ruangan ini ada berapa orang yang pakai kacamata? Ya, tunjuk tangan boleh karena saya juga pengguna kacamata jadi nggak usah takut. Kira-kira berapa tahun sudah pakai kacamata? 2 tahun, ada yang lebih? 5 tahun? Ada yang 10 tahun? Nggak ada ya, rata-rata di durasinya udah 1 tahun sampai 5 tahunan. Oke, gak apa-apa karena ya memang sudah kadarullahnya begitu ya. Tinggal sekarang bagaimana kita menjaga mata kita agar tetap sehat hingga tua. Mau nggak? Mau ya, jelas ya. Karena kalau suka ada istilah ya, dari mata turun ke, iya. Kan kalau perempuan matanya indah tuh seneng ya. Matanya sehat, seneng ya, ya. Tapi mau nggak bisa dipungkirin kalau sekarang itu
Zamannya udah teknologi, semuanya pakainya gadget. Setiap hari kita harus berhadapan dengan gadget. Iya apa iya? Ya. Dan kalau boleh tahu yang sudah berkacamata di sini, apakah lensanya sudah pakai anti radiasi? Belum. Ada yang sudah, ada yang belum? Ya. Anti radiasinya anti radiasi biasa atau yang sudah blue blocker? Belum? Ya, saya kasih tahu sedikit ya. Jadi di sini sebenarnya ada perbedaan yang signifikan antara lensa biasa, lensa anti radiasi, dan lensa anti radiasi Blu-ray. Dan pilihan kita di zaman now, di zaman sekarang dari bangun tidur sampai tidur lagi kita selalu berhadapan dengan gadget. Yang terbaik adalah menggunakan lensa anti radiasi Blu-ray gitu. Kenapa? Karena ternyata paparan sinar radiasi dari sinar biru yang ada di gadget. Sebenarnya nggak cuma gadget ya teman-teman, dari LED TV, kemudian juga lampu itu kan ada lampu LED ya, itu bisa tembus sampai ke retina mata kita. Ketika itu dibiarkan, paling ringan kita akan kena gejala CVS, Computer Vision Syndrome. Gejala CVS itu paling ringan pening, paling ringan ya. Ada pernah? Habis kepala sakit, pening, ya. Mata terasanya kayak nggak ada cairannya, ya kering nggak? ya, mata kering ya? Kering. Kemudian kok pundaknya kayak pegel-pegel gitu ya. Badan pada sakit. Nah itu adalah salah satu ciri gejala CVS. Jadi kalau mau tidak terkena itu paling ringan ikuti anjuran yang sudah diterapkan sama Kemenkes ya. Apa aturannya? 20, 20, 20. 20 menit menatap layar gadget. 20 detik berhenti lihat pandangan sejauh 20 meter. Itu paling simple. Jadi teman-teman di sini kalau memang mengerjakan tugas lebih dari 1 jam, 2 jam, bahkan mungkin profesi sekarang yang ngehits apa sih? Desainer, videografer, ya enggak? Apa? Konten, kreator, ya. Pokoknya blogger, semuanya berhadapan dengan gadget. Gadget itu apa? Ada laptop, ada komputer, ada handphone, itu semuanya harus dilindungi. Matanya harus dilindungi dan mau nggak mau memang kita harus menerapkan sistem 20, 20, 20. Kemudian yang berikutnya asupan dari vitamin A kita sendiri. Kadang kita remehin ya, apalagi wortel enak apa nggak enak? Ada yang bilang enak, ada yang bilang baunya nggak enak, ya nggak? Ya, tapi mau nggak mau, suka nggak suka, pasokan asupan vitamin A kita harus terpenuhi. Kemudian sekali lagi kalau misalnya memang sudah terlanjur minus, tolong mulai jangan memaksakan kerja mata terlalu berlebihan. Kalau memang dia sudah terasa lelah, istirahatkan sejenak teman-teman. Karena yang miris ya sekarang, kalau teman-teman di sini usianya udah 20-an. Kalau yang datang ke Rumah Optik Jogja itu ada anak usia di bawah 12 tahun yang sudah kecanduan gadget. Matanya itu minusnya sudah di angka high, jadi di atas 12. Masya Allah ya, innalillahi deh, bukan Masya Allah ya, innalillahi gitu. Kenapa bisa seperti itu? Itu adalah salah satunya memang karena anak-anak tidak dilindungi, tidak diproteksi. Lebih simpelnya lagi mungkin edukasi juga ya dari orang tua bagaimana cara menggunakan gadget secara sewajarnya, tidak berlebihan. Kemudian juga itu tadi dari penjagaan ketika mata itu bekerja, apakah asupan vitamin A-nya sudah terpenuhi atau belum gitu ya. Nah di sini sebenarnya ada anjuran juga, di sini pada rutin periksa mata enggak? Ya jarang. Sebenarnya minus nggak minus, itu disarankan periksa mata minimal sekali itu paling selambat-lambatnya 1 tahun sekali. Ada ya sekarang ya. Ada. Kalau teman-teman menghendaki, kita ada pemeriksaan Rumah mata, Optik Jogja ya. di pojokan. Hari ini lengkap untuk eventnya Jovisa deh pokoknya ya. Iya, pokoknya klubnya Jovisa di sini kita kasih harga spesial. Tapi kalau mau cek mata free, silakan, kita ada boothnya di sana. Kalau mau follow IG-nya boleh ya, @Rumah Optik Jogja. Iya. Ini kembali lagi ke Mbak Inung. Mbak Inung itu sudah mau selesai. Jadi ini adalah dasar ya. Jadi riasan dasar gitu. Kita menggunakan pembersihan wajah, pelembab, kemudian sunblock. Ini bedak tabur sama bedak padat. Kalau teman-teman berminyak pakainya bedak padat atau bedak tabur?
bedak tabur. Kalau mau ada acara yang spesial, setelah pemakaian bedak tabur bisa digunakan bedak padat ya. Itu adalah rangkaian dasar untuk perawatan kulit ya. Kemudian ini akan sedikit di make up. Sebenarnya kalau kita mau make up tipis itu nggak lebih dari 5 menit. Ya. Nanti kalau misalnya kita di RCSM itu ada beauty class ya, itu free. Itu nanti diajari bagaimana cara make up minimalis gitu ya. Make up minimalis yang penting tidak menor, tapi yang penting tuh kelihatan fresh gitu. Kita ada tipsnya. Ya, ini menggunakan alis ya Mbak Inung ya. Ya, gunakan alis. 5 menit lagi ya. Tadi udah di info 5 menit. Ya, Kibi selama ini sih kadang-kadang kita bingung bagaimana sih cara pilih frame sesuai dengan bentuk muka. Iya Pak iya? Iya Pak iya. Ya. Bisa ngasih tipsnya Mbak? Boleh banget. Jadi teman-teman di sini harus bisa membedakan ya. Membedakan dan mengetahui. Kenal nggak bentuk wajah kita? Ada yang masih galau, aku kijane bulet, apa kotak, apa lojong, apa love ya bentuk hati. Ada yang masih bingung? Kalau masih bingung boleh sekali lagi di IG-nya Rumah Optik Jogja ada scroll ke bawah itu tips memilih frame sesuai dengan karakter wajah. Kalau di sini saya akan mencontohkan yang ada aja ya. Mbak Desti, agak bulet iya apa iya? Iya. Bagaimana kalau bulet memilih frame? Kotak ya bener. Jadi hindari kalau muka bulat, pakai bulat. Jadi makin iya, udah pinter kok. Nah kalau dilihat kacamata semakin kesini bukan hanya sekedar kebutuhan bagi kita yang bermata minus ya nggak. Mulai mengarah seperti hijab dan baju. Kayak fashion ya nggak, dikit-dikit ganti tren ya nggak. Nah kalau di sini kelihatan karakter wajah kita itu kayaknya kok tegas, mohon maaf agak sedikit galak ya, ketus, nggak soft. Itu disarankan kalau zaman now itu pakai frame yang kayak gini nih. Nah frame bening-bening gini nih lagi ngetren. Tapi hanya bagi orang yang pede. Kalau tidak ya, kalau nggak pede nggak apa-apa, tetap pakai frame warna hitam dengan catatan kembali mengenal karakter wajah kita. Kalau memang terlalu serius disarankan jangan yang tebal-tebal. Kecuali qadarullah memang kita minusnya tebal ya. Kalau minusnya tebal memang jangan memaksakan sekali-kali pakai frame tipis. Kecuali lensanya ditipisin indeksnya sampai 1.61 atau sampai 1,7 yang super tipis gitu. Ya, coba ya Mbak ya. Habis dandan. Nah, sedikit mumpung lagi dandan nih, nanti tips teman-teman yang mau menikah, yang mau pilih softland, tadi dikulik sedikit ya. Kebetulan ini Mbak Inung juga kemarin habis menikah dan pakai softland. Dari Rumah Optik Jogja kayaknya ya. Sedikit promosi lagi. Tips di sini teman-teman hati-hati ketika membeli softline karena sekarang kan paling enak beli online ya. Iya kan? Coba tanyakan baik-baik mengenai apakah yang pertama softline-nya ini ada izin edarnya. Karena kan kadang seneng yang murah ya. Iya nggak? Yang murah itu menyenangkan karena kan wah asik nih dapat apalagi 100 dapat 3 misalnya gitu. Hati-hati tolong dicek apakah ada izin edar dari Kemenkes. Kenapa? Karena kaitannya softline itu dengan bola mata. Kemudian jangan sampai memaksakan warna kesukaan kalau ternyata tidak matching dengan warna kulit kita. Karena kulit kita kulit Asia cenderung ke coklat sawo matang. Jadi pilihlah warna-warna softline yang soft atau natural gitu. Dan tidak memaksakan diameter. Kalau memang matanya agak kecil, mau sedikit lebih besar silahkan. Tapi jangan over terlalu sampai diameter di atas 16 kan ada ya 16 ke atas ya. Kemudian yang matanya sudah besar jangan dikecilkan nanti serem ya. Jadi sesuaikan diameter softline dengan diameter mata. Udah gitu. selesai Ki. Udah? Ya. Mbak Desti berdiri ya coba. Tambah cantik gak ya? Ya ini bisa. Ya. Boleh foto kayaknya habis ini ya. Nah ini Mbak Desti juga sudah cukup berbusana serasi. Mungkin apa sih bajunya juga kalau kita pakai gamis jangan sampai terlalu
ini dan kalau semata kaki gitu, semata kaki kayak gitu dan prinsipnya itu nggak boleh lebih dari angka 5. Angka 5 ini misalnya ini udah corak itu 2, 1, 4 misalnya apa masih bisa pakai kayak misalnya sepatu yang misalnya warna ini warna ini ya peach kayak gitu-gitu atau kalau misalnya mau aman itu pakai hitam. Nah kalau misalnya pakai kacamata ya Mbak ya, coba dipakai apa mau pakai dari rumah optik? Nyoba ya. Nyoba ya. Kalau pantas boleh free. Yes. Tapi lensanya ganti sendiri. Ya ini pakai kacamata, berarti kacamata itu 1, berarti tadi 2, 3, 4 sama kacamata. Kalau ada bros itu berarti 5. Cantik banget. Jadi kalau bener. kita nggak boleh lebih dari 5. Cantik gak sih? Cantik gak sih? Cantik ya. Cantik banget. Kibi ada satu lagi free ya kacamata. Caranya gimana? Caranya apa ya? Enakan ngefollow IG aja ya. Ngefollow IG, komen, kemudian DM kalau dari Jovisa. Kira-kira kasih deh penilaian Rumah Optik Jogja walaupun baru kenalan sekarang, lihat di IG-nya seperti apa. Kasih penilaian yang terbaik gratis sudah kita sediakan di sana. Gak cuma 1, 2 ya. Langsung habis ini nanti kita seleksi via Instagram. Kita slide yang terakhir ya. Alhamdulillah ya udah Mbak Desi cantik banget, Masya Allah ya. Udah siap ta'aruf nih. Ya, kemudian ini ya yang terakhir kontrol berat badan dengan lakukan dia seimbang, makan sesuai my plate ya. Kemudian hindari makanan pemicu bau badan, bau mulut, dan kalau mau instan, lakukan perawatan pre-wedding di Rumah Cantik Sehat Muslimah. Bisa di Rumah Cantik Sehat Muslimah Bantul ya, Bantul atau di Rumah Cantik Sehat Muslimah Gedong Kuning. Sudah tahu semua alamatnya? Ya, belum tahu ya, bisa follow IG lcsm.official atau UFO Skincare Natural ya. Dan yang terakhir jaga kesehatan mata ya. Ya, terima kasih atas kesempatannya dengan RCSM. Kami tunggu di stand RCSM dan UFO. Kita bisa skin check, kita bisa periksa mata, kita bisa konsultasi kulit dan kesehatan ya. Mudah-mudahan teman-teman nanti setelah break bisa mengunjungi stand dari Rumah Cantik Sehat Muslimah dan nanti ada door prize menarik di stand ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.